Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 18, jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Kerisauan dan kebodian, bingung dan tercerahkan adalah satu kesatuan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1643. Kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran memiliki esensi yang sama dengan hakikat dharma. Kerisauan dan kebodian, bingung dan tercerahkan adalah satu kesatuan. Bagaimana mungkin ada delusi bagaikan butiran debu dan pasir di luar pandangan dan pemikiran? Bagaimana mungkin masih ada kebodohan batin di belakang dua jenis perenungan? Setelah tiga jenis delusi ini dimengerti sepenuhnya, tiga jenis perenungan pasti melebur jadi satu. Tiada lagi delusi bagaikan butiran debu dan pasir di luar pandangan dan pemikiran. Juga tiada lagi kebodohan batin dan pikiran terdelusi yang tampak. Bersungguh hati mendengar, melihat, memahami. Kita harus sejalan. Telinga, akar pendengaran harus mendengar suara yang baik. Akar penglihatan dengan sebaiknya menyerap setiap tulisan. Batin dengan sebaiknya memadukan suara dan tulisan tersebut. Sangatlah penting. Mari, kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran memiliki esensi yang sama dengan hakikat dharma. Karena dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus terus bersungguh hati. Dipakai dalam kehidupan sehari-hari, di manakah letak hakikat dharma? Kita menimbulkan sebersit pikiran, dan sebersit pikiran yang timbul ini, di manakah letak esensinya? Dalam belajar ajaran Buddha, kita sering mendengar sifat hakiki dari tata, setiap orang memilikinya. Tidak ada waktu untuk terlepas dari apa yang bersentuhan dengan kita. 6 akar dan kesadaran ke-8 terdapat di dalam tubuh kita. Ataupun mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan juga di dalam tubuh kita. Apakah kita benar-benar serumit itu? Apakah kita melakukan banyak hal dengan pikiran kita? Demikian banyak hal. Apakah kita harus memahami demikian banyak esensi yang berbeda? Sebenarnya semuanya memiliki esensi yang sama. Kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran, agar apa yang kita lihat sehari-hari, yang kita dengar, pikiran antar manusia, apakah kasih sayang, dendam, permusuhan, ataupun benci, ini seluruhnya terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita dengar, pikiran antar manusia, apakah kasih sayang, dendam, permusuhan, ataupun benci, ini seluruhnya terdapat di dalam kehidupan sehari-hari yang bersentuhan dengan kondisi luar, membuat setiap pikiran muncul di dalam batin. Pertama, terdapat objek akar indera di luar, yang mempengaruhi kesadaran berpikir dalam batin. Maka 5 kesadaran ditambah kesadaran berpikir menjadi kesadaran ke-6. 6 akar kesadaran duniawi. Dalam proses tersebut, kita harus merenung setelah melihatnya. Pandangan dan pemikiran ini adalah sama. Pemikiran dan perenungan, kita senantiasa membahas tentang kata pemikiran, kata wujud di atas kata hati. Pandangan juga demikian. Kita melihat banyak wujud dan penampilan di luar, dan disimpan di dalam hati kita. Oleh itu, harus melalui proses pemikiran. Pemikiran kita sangat rumit.
Apakah arahnya benar atau menyimpang? Ini semua berada pada pandangan dan pemikiran, kebodohan batin dan delusi, pandangan dan pemikiran yang dipenuhi kebodohan batin menyebabkan delusi. Ini memiliki esensi yang sama dengan hakikat dharma dan sifat hakiki tatata, karena sifat hakiki tatata kita tertutupi oleh pandangan, pemikiran, kebodohan batin, dan delusi dari luar. Jika kita tidak memiliki sifat hakiki tatata dalam diri kita juga tidak akan ke sini. Kita datang mengikuti sebab dan kondisi kita, sebab karma apa yang telah kita ciptakan. Tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati, hanya karma yang menyertai. Karma dan sifat hakiki tatata kita akan kita bawa bersama kita. Orang berkata, saya bermimpi tentang master. Bermimpi hanya mereka sepihak yang melihat mimpi tersebut. Saya masih di sini, sering mendengar orang berkata, bermimpi tentang master yang memberi tahu mereka sesuatu. Sesungguhnya master sendiri tidak pernah pergi kemanapun. Saya sendiri masih berada di sini. Sepertinya saya tidak ada hubungannya dengan mimpi itu. Namun orang-orang di dalam mimpi mereka mempunyai jalinan jodoh dengan mereka. Jadi sebuah mimpi bisa saja mengubah arah kehidupan mereka. Dengan prinsip yang sama, apa yang kita ciptakan ada di luar. Namun sifat hakiki tatata kita masih berada di dalam. Kita menggunakan perumpamaan yang seperti ini. Oleh karena itu, apakah kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran memiliki hubungan dengan tatata? Tentu ada. Setelah kita menciptakannya pada lingkungan luar, maka akan kembali kepada kesadaran kedelapan. Kesadaran kedelapan adalah yang harus kita pikul. Tatata ini untuk menerima kerisauan batin. Kesadaran kedelapan setelah semuanya diciptakan. Pada kehidupan mendatang, kita masih harus menciptakannya seperti ini. Karena sifat dasar tatata kita masih belum mencapai lingkungan, sebab dan kondisi tersebut yang membuatnya keluar, atau tidak jika sekarang kita berusaha hingga kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran terhapuskan. Kembali kepada tatata kita. Kedepannya kita akan kembali kepada kesadaran ke-9. Kesadaran ke-9 adalah sifat dasar tatata kita yang tidak memiliki noda, murni, tidak tercemar. Ia akan kembali kepada kesadaran ke-9. Ini juga merupakan pencerahan kepada ajaran Buddha. Kita mendengar ajaran apapun, saya sudah tercerahkan. Setelah tercerahkan, saya bisa menggunakannya. Prinsip yang sama, sehingga disebut sebagai gelap dan terang. Setiap kali kita mendengar orang berbicara, ketika menerima perlindungan akan memberitahu mereka. Menerima perlindungan membalikkan kegelapan menjadi terang, menghapuskan kesalahan yang terjadi pada masa lampau, sekarang dan pada masa mendatang. Kita harus berjalan berdasarkan ajaran Buddha. Inilah yang disebut terang, yakni setelah tercerahkan mengarah kepada metode kebajikan, membalikkan kejahatan kembali menjadi bajik. Juga kebajikan ini adalah hanya satu arah tujuan. Kita harus mengubah segala kesalahan yang terjadi pada masa lampau. Kita harus berjalan dengan arah tujuan yang bajik. Ini disebut sebagai berbalik dari kegelapan menuju terang. Kita harus berlatih. Inilah adalah
titik awal kita. Ini berkaitan dengan ketidaktahuan yang muncul dari pandangan dan pemikiran yang salah, yang merupakan kegelapan. Kita harus membalikkannya dari gelap menjadi terang. Itulah hakikat dari hukum dharma. Hakikat sejati kita, jadi ketidaktahuan dan hakikat hukum pada akhirnya akan bersatu. Selama kita memurnikan pandangan dan ketidaktahuan ini, maka itu memiliki esensi yang sama dengan hakikat dharma. Seperti kerisauan adalah sumber pencerahan. Kita sering mendengar ini, bahwa kerisauan adalah kebijaksanaan atau bodhi. Jadi kebingungan dan pencerahan hanya dipisahkan oleh sebuah garis tipis. Keduanya adalah satu kesatuan. Jika kita tidak bisa memahaminya, hukum atau dharma akan menjadi sangat jelas. Jadi jika sudah begitu jelas, kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran, jika kita tidak memahami, kita akan terus-menerus terjebak dalam jumlah yang tak terhitung, terhanyut dalam debu dan penderitaan. Debu, penderitaan, jika disatukan, semuanya sebenarnya sangat sederhana. Kebodohan batin mengkondisikan bentuk-bentuk karma. Bentuk-bentuk karma mengkondisikan kesadaran. Demikianlah 12 sebab akibat. Pada akhirnya, 12 sebab akibat ini membawa kita pada tua, sakit, mati. Lalu kemana kita pergi setelah itu? Kita kembali terlahir karena karma. Dan ketika kita terlahir kembali, apa yang kita ciptakan lagi? Sekali lagi kita terjerat dalam ketidaktahuan debu dan penderitaan yang terus berputar tanpa henti. Jadi, dari pandangan dan pemikiran yang salah, kita jatuh ke dalam kebingungan yang sangat halus. Delusi sebanyak butiran debu, kita terkadang berkata, berkabut sekali. Kita sering mendengar badai debu ini. Badai debu adalah debu dan pasir yang sangat halus. Jika angin bertiup sedikit saja, ia akan terbang ke tempat yang sangat jauh. Ia telah terbang dari tempat lain seperti gurun tipe Mongolia. Saat angin bertiup, ia bisa terus terbang. Seluruhnya, areanya berkabut. Ia sangat halus sampai Anda berdiri di dalam. Orang yang di luar tidak dapat melihatnya. Sosok orang yang berdiri di tengah kabut ini disebut debu dan pasir. Debu dan pasir adalah pasir yang sangat halus. Angin bertiup dari jauh. Dari tempat yang jauh, angin bertiup seperti ini di gurun pasir. Bertiup sampai pada ribuan dan puluhan ribuan mil. Yang kita lihat hanyalah kabut, seperti kabut tebal. Ada kalanya kita juga bisa terdengar Biro Meteorologi melaporkan kabut asap. Tingkat kabut asap sangat tinggi. Langit yang saya lihat hari ini berkabut adalah hal ini. Langit cerah seperti ini awalnya ribuan mil jauhnya. Langit biru dan awan putih yang bisa kita lihat tembus pandang, bahkan awan pun sudah hilang, hanya langit biru yang terlihat. Sebenarnya, langit yang biru itu pun adalah ilusi kita. Melihat sebidang biru. Ruang angkasa sangatlah jauh. Warna apapun tidak ada. Ini hanyalah pandangan dan pemikiran kita saja. Dan kondisi di luar, terdapat banyak sekali kegelapan batin dan delusi. Jadi, pada awalnya noda batin atau klesa adalah sumber pencerahan atau bodhi. Kerisauan adalah sumber pencerahan. Bingung dan tercerahkan adalah satu kesatuan. Apakah kebingungan atau tercerahkan? Sebenarnya itu hanya ada pada diri kita sendiri. Bagaimana mungkin
Ada delusi bagaikan butiran debu dan pasir di luar pandangan dan pemikiran. Butiran debu dan pasir ada karena kegelapan batin yang terakumulasi. Kegelapan batin ini dimulai dari pandangan dan pemikiran. Awalnya merupakan benda yang sangat sederhana, namun terhadapnya menggunakan sangat banyak jenis penamaan untuk dianalisis kepada kita. Menggunakan beragam jenis kerisauan batin ini, ada yang dalam, dangkal, ada yang tampak di depan mata kita, yang membuat batin kita segera bergejolak. Ada yang terakumulasi dalam waktu lama, tabiat dari pandangan, pemikiran, dan kegelapan batin, yang membuat apa yang kita lihat saat ini dapat dengan sangat cepat masuk ke alam pemikiran kita. Bagaimana cara memperlakukannya? Bagaimana cara menciptakannya? Yang lama dan baru selalu bercampur aduk seperti ini. Sama seperti butiran debu dan pasir. Angin yang membawa pasir dari tempat jauh tidak tahu sudah berapa hari lalu atau berapa tahun lalu, terus melayang sampai di tempat kita saat ini. Tidak diketahui secara pasti juga apa yang kita lihat di dunia manusia, segala wujud dan rupa. Tidak pasti yang sekarang atau pandangan dan pemikiran yang terakumulasi, terus-menerus terakumulasi. Makanya dikatakan, bagaimana mungkin ada delusi bagaikan butiran debu dan pasir di luar pandangan dan pemikiran? Pada dasarnya kita tidak ada. Bagaimana mungkin ada ketidaktahuan di luar dua pandangan? Bagaimana mungkin ada ketidaktahuan di luar kekosongan dan keberadaan? Apakah perenungan akan kekosongan atau perenungan akan keberadaan? Ini adalah pandangan kita. Sebenarnya di dalam pandangan ini telah melewati batin dalam kita. Apakah tahu atau tidak tahu? Apakah panjang atau pendek? Akumulasi dari rangkaian peristiwa rumit di masa lalu. Jadi, apakah kekosongan atau keberadaan? Sering ada satu kata yang saya katakan kepada kalian semua. Seharusnya adalah kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Seperti keberadaan menakjubkan adalah kekosongan sejati. Sering membahas tentang ruang angkasa, alam semesta. Sama juga kita menggunakan istilah yang berbeda, namun ia sangat luas. Bagaimana kita dapat melihat langit biru dan awan putih, ataukah awan hitam yang menyelubungi langit? Sebenarnya ini semua adalah tampilan di ruang dunia ini. Kitalah yang menganalisanya, kitalah yang membedakannya. Oleh karena itu, jika seandainya kita bisa mengetahui dengan jelas dan memahaminya atau kekosongan, karena ada ruang kekosongan ini, makanya ada keberadaan. Kita benar-benar memiliki ruang kosong ini, namun ruang Griya Jingsi kita ada batasnya. Dalam aula pembabaran Dharma, dalamnya 300-400 orang. Di luar aula pembabaran Dharma, ruang tengah yang terbuka seharusnya bisa sampai ratusan orang. Masih ada Griya Jingsi kecil, ruang kebaktian. Griya Jingsi hanya bisa tampung 2-30 orang. 3 atau 40 orang. Sudah sangat penuh. Kita karena demikian, kita baru membuka ruang lagi melalui aula tengah sampingnya. Maka adalah ruang pembabaran Dharma kita. Jika tidak muat tempat duduknya, di belakang aula pembabaran Dharma masih ada ruang kosong. Terpisah begitu jauh, bagaimana bisa mendengar orang berbicara? Maka harus melalui kemajuan teknologi, melalui ada kabel atau tanpa kabel, maka bisa melihat gambar, mendengar suara. Ini tidak hanya di dalam Griya Jingsi kita.
tapi bisa sampai menembus gunung dan melewati lautan. Dalam internasional sebenarnya ada beberapa negara bisa mendengarkannya dalam satu waktu yang sama, mendengar suara master berbicara saat ini. Lihat hal yang sama, yang saat ini semua orang bisa melihat gambarnya. Ini benar-benar adalah ruang kosong. Sebenarnya juga ada keberadaannya. Benar-benar dunia manusia yang menakjubkan. Jadi, 3 jenis delusi. Lalu sebenarnya kita ini apa? Apakah kekosongan atau keberadaan? Ketika kita mempelajari Mahayana, kita ingin membangun jalan tengah. Saya tahu, kekosongan adalah alam ruang ini, yaitu kita para manusia mempunyai waktu yang lampau dan ruang yang tidak terhitung banyaknya. Demikianlah adanya yang menyebabkannya adalah karma dan buah hasil karma di antara kita semua sampai dengan sekarang. Karena keberadaan adanya masa kini kita, karena diakui pula bahwa keberadaan adanya masa lalu, maka kita semua harus jelas memahami tentang kebenaran dan mengintegrasikan antara masa lalu dan masa kini. Inilah yang disebut dengan jalan tengah, yaitu tanpa keterikatan pada kekosongan dan juga tidak melekat pada keberadaan. Sebenarnya, konvergensi antara kekosongan dan keberadaan merupakan jalan tengah yang merupakan kebenaran. Jadi kita setelah 3 jenis delusi ini dimengerti sepenuhnya, pandangan dan pemikiran, delusi pandangan atau darsana heya, delusi pemikiran, delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah, delusi bagaikan butiran debu pasir, delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin atau ketidaktahuan. 3 jenis delusi ini, jika telah dimengerti sepenuhnya, 3 jenis perenungan pasti melebur jadi satu, yaitu perenungan tentang pandangan kekosongan dan pandangan semu yang kemudian bergabung menjadi pandangan tengah. Kita tidak menolak yang semu, kita juga tidak menolak kekosongan. Bagaimana kita tidak melekat pada masa lalu yang telah kosong? Jika kita melekat di masa lalu, ada ini dan itu, tetapi itu sudah berlalu. Bagaimana kita bisa kembali ke masa lalu? Tidak mungkin. Sudahlah, kita percaya bahwa ada sebab dan kondisi tertentu di masa lalu. Sekarang, apakah kita perlu mengejar masa depan? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini dan masa depan? Itu tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengejar masa lalu, masa kini, dan masa depan. Lakukanlah yang terbaik di kehidupan ini. Apa yang akan kita bawa di kehidupan mendatang, yang tersimpan dalam ladang kesadaran kedelapan kita, tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Kita tidak perlu lagi menyelidiki bagaimana kehidupan kita di masa lalu. Kita percaya bahwa di masa lalu kita adalah orang biasa. Di masa lalu kita banyak kemelekatan. Oleh karena itu, di kehidupan sekarang ada banyak hal yang tidak dapat kita pahami. Kita juga masih melekat dalam kebiasaan. Inilah apa yang sudah kita serap sejak dulu. Setelah kita mengetahuinya, sekarang waktunya untuk berubah. Kita harus cepat membalikkan tindakan kita, sehingga kita bisa menghilangkan ketiga delusi. Tidak ada lagi masa lalu, masa kini, masa depan. Tidak ada lagi kekosongan dan semu. Hendaknya kita berjalan di jalan tengah. Kita harus mengamati masa lalu, mempertimbangkan masa depan, dan menggenggam masa kini. Ini lebih praktis. Oleh karena itu, jika kita bisa melakukannya, maka 3 jenis perenungan pasti melebur jadi satu.
kita memahami masa lalu, bisa menerima apa yang akan dilakukan di masa depan, sehingga kita bisa bertoleransi. Secara alami, tiada lagi delusi bagaikan butiran debu dan pasir di luar pandangan dan pemikiran. Sekarang pikiran kita sudah tenang dan stabil, maka tidak akan ada beterbangan semuanya. Butiran debu ini ada. Jadi, tidak akan ada lagi butiran debu. Tidak ada kebodohan batin dan pikiran terdelusi. Kebodohan batin dan pikiran terdelusi ini sudah tidak ada lagi. Segalanya sudah terkikis. Terhadap masa lampau, saya sudah tidak ragu lagi. Karena saya percaya ini adalah jalinan jodoh masa lalu yang membawaku datang ke sini. Buddha juga sering menceritakan tentang jalinan jodoh masa lalu beliau. Jalinan jodoh masa lalu Buddha, bahwa Buddha juga memiliki jalinan jodoh yang membuatnya mencapai pencerahan, sehingga beliau tercerahkan. Kehidupan demi kehidupan, beliau selalu dilalui dengan melatih diri, bersumbangsih untuk semua makhluk, bersumbangsih, sedangkan masa lalu kita berada di kebingungan. Kita menciptakan karma dan kebingungan di tengah-tengah semua makhluk, terus-menerus terjebak dalam konflik diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, kita terikat dengan kehidupan kita sekarang ini. Oh, kita sudah mendengarkan Buddha Dharma. Kita sudah mengerti dan batin kita sudah terbuka. Kita dapat cepat-cepat memahami Buddha Dharma. Selalu waspada dengan kesadaran kita. Kita dapat mengumpulkan jalinan jodoh baik di tengah masyarakat. Mempraktikkan jalan bodhisattva. Jangan melekat pada ego kita. Di depan sering dijelaskan tentang nol. Nol adalah tidak ada. Kita tidak perlu melekat lagi. Segala hal adalah milikku, milikku. Ini adalah hasil karyaku. Ini adalah jasaku. Kita tidak perlu lagi melekat pada ego kita. Melakukan hal yang benar saja, sudah benar, lakukan saja. Kata-kata ini sangat sederhana dan mudah dilakukan. Melakukan hal yang benar, sudah benar, lakukan saja. Melakukan dengan tanpa pamrih, batin penuh dengan rasa syukur atau kan'en. Saya sudah menyelesaikan satu hal. Saya bersuka cita. Dengan demikian, satu tahapan telah selesai dilakukan. Masih ada rasa sukacita di masa depan. Masih harus turun juga ke tengah masyarakat dan masih menyelesaikan satu persatu permasalahan. Setiap saat bersyukur atau kan'en, setiap saat bersuka cita. Inilah Buddha Dharma, sehingga mengingatkan semua orang untuk lebih bersungguh hati untuk memperhatikannya. Prinsip kebenaran adalah begitu sederhana. Namun ketika kita melihat naskahnya, kita sepertinya tidak mengerti apapun. Setelah melalui penjelasan ini, kita seharusnya sudah sangat jelas. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran memiliki esensi yang sama dengan hakikat Dharma. Ini terdengar sepertinya sangat mendalam. Sebenarnya adalah demikian. Mengubah kerisauan menjadi pencerahan. Delusi dan pencerahan memiliki esensi yang sama. Jika kita memahami dengan jelas, seharusnya tidak memiliki keraguan yang besar. Apakah naskah sebelumnya memiliki hubungan dengan naskah sutra selanjutnya? Tentu saja ada hubungannya, karena kitab sutra adalah untuk menyelesaikan keraguan kita. Namun kitab sutra menggunakan berbagai macam bahasa untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada kita. Namun, jika kita tidak pernah mempelajarinya, bahkan penjelasannya sangat detail,
kita sering tidak bisa memahami secara mendalam dari makna terkandung dalam prinsipnya. Oleh karena itu, naskah sutra sebelumnya menyampaikan, bibir, lidah, dan giginya semuanya agung dan indah. Hidungnya panjang, tinggi, dan lurus. Wajahnya sebanding dan sempurna. Alis matanya melengkung tinggi dan panjang. Keningnya lebar dan rata. Tampilan sebagai manusia adalah sempurna. Selama banyak kehidupan dilahirkan akan bertemu dengan Buddha, mendengar Dharma, meyakini dan menerima ajarannya. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersuka Cita. Ini ingin mendeskripsi penampilan seseorang adalah begitu bermartabat, membuat orang yang melihatnya merasa ada hubungan erat dan sangat bersuka cita. Selama banyak kehidupan dilahirkan, mereka akan bertemu dengan Buddha. Karena telah menerima pengajaran Buddha, karena mereka senantiasa mendengarkan Dharma. Naskah sebelumnya, bibir, lidah, dan lainnya dideskripsikan tidak menyenangkan. Itulah manusia awam. Manusia awam memiliki perselisihan, kritik, dan sebagainya. Kerisauan yang menjengkelkan ini membuat orang timbul kegelapan batin. Tidak dapat memahami kebenaran sejati, mereka memiliki penampilan yang menakutkan, yang sudah disampaikan sebelumnya. Sekarang orang-orang ini memiliki wajah yang indah. Orang-orang merasa sukacita ketika melihatnya, akan bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma dari kehidupan ke kehidupan. Menerima pengajaran Buddha. Mari kita melihat naskah selanjutnya. Ajita, engkau coba renungkan jasa kebajikan dari mengajak satu orang agar pergi mendengarkan Dharma. Sudah pun demikian, apalagi kalau sepenuh hati mendengarkan Dharma, membaca dan melafalkan sutra ini, menjelaskannya secara rinci kepada orang-orang dalam persamuhan agung, serta membina diri sesuai ajaran. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersuka Cita. Di depan naskah sutra sebelumnya, kita telah melihat jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Diri sendiri mendengar Dharma, diri sendiri membina diri, dan kita juga bisa mengatakan kita sangat bersuka cita mendengar orang lain membabarkan Dharma. Meskipun diri sendiri bisa membabarkan, kita juga sangat bersuka cita memuji apa yang dibabarkan orang lain. Kita juga sangat suka mendengarnya. Kita juga harus segera memanggil orang lain untuk datang mendengarkan. Mengundang orang datang, apakah itu berdiri atau duduk, memberikan tempat duduk untuk orang, membuat orang tenang mendengarkan Dharma, ini semua telah kita bicarakan. Tidak berhenti mewariskan, tidak berhenti menghimbau. Seperti ini, dari generasi pertama mewariskan seperti ini. Mewariskan, sambung menyambung seperti ini, terus mewariskan. Seperti ini tidak berhenti untuk mendengarkan Dharma. Mendengar Dharma, orang seperti ini di tempat ini, Sang Buddha berkata lagi, Ajita, engkau coba renungkan jasa kebajikan dari mengajak satu orang agar pergi mendengarkan Dharma. Sudah pun demikian, Ajita, engkau coba amati ke dalam batin sendiri. Benar-benar sulit didapatkan orang yang suka berbuat kebajikan hanya dengan mengajak satu orang saja. Jasa kebajikannya sudah demikian. Sang Buddha berkata lagi, Ajita, kamu dengarkan dengan sungguh hati. Kamu renungkan baik-baik. Lihatlah jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Karena di pembukaan,
Sang Buddha memuji jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Ajita, dia ada pertanyaan. Bertanya kepada Buddha, hanya turut bersuka cita saja? Apakah sudah ada jasa kebajikan yang begitu besar? Sang Buddha kemudian mulai memberitahu mereka jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Terus-menerus berlanjut sampai generasi ke-50. Seperti ini mulai terus membabarkan sampai sekarang. Ajita, Buddha berkata, kamu pikirkan baik-baik lagi. Membujuk seseorang untuk pergi mendengarkan Dharma, jasa kebajikan ini sudah begitu besar. Kalian harus sungguh hati merenungkan. Setelah mendengarkan Dharma, harus merenungkan kembali. Jadi, Sang Buddha kemudian berkata, Ajita, engkau coba amati ke dalam batin sendiri. Kamu sendiri juga coba pikirkan. Hendak membangkitkan tekad tidak semudah itu. Sungguh, benar-benar sulit didapatkan. Seperti tadi yang telah disampaikan kepada kita semua. Kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran memiliki esensi yang sama dengan hakikat Dharma. Kita biasanya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, ini adalah beberapa huruf ini. Kita sangat jarang untuk mengingatnya kembali. Pada pagi hari, semua yang telah kita dengarkan, kita membiarkannya berlalu begitu saja. Kita mana mungkin bisa mengingatnya. Kerisauan adalah sumber pencerahan. Sepanjang hari terus-menerus risau. Kita perlu merubah pola berpikir kita dan menamakannya pencerahan. Tidaklah mudah. Di antara kebingungan dan tercerahkan, kita setiap hari juga lagi menghadapinya. Makanya, Ajita, engkau coba amati ke dalam batin sendiri. Begitulah Sang Buddha berbicara dengan Ajita. Sebenarnya hendak memberitahu ke kita, memberitahu bahwa benar-benar sulit didapatkan, bahwa setiap saat selalu memposisikan Dharma ini ke dalam batin kita. Sebenarnya sangat sulit untuk tertolong, sangat sulit didapatkan, dan tidak bisa ditolong. Dan tidak ada cara untuk melihat Dharma tersebut. Kami sangat bersuka cita. Ini benar-benar perlu ikut bersuka cita pada jasa kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Ini sungguh tidaklah mudah. Jadi, orang yang suka berbuat kebajikan, asalkan ada orang yang seperti ini, yang senang berdana kepada orang lain, adalah orang yang berlapang dada. Hanya dengan mengajak satu orang saja, jasa kebajikannya sudah demikian. Ada orang berlapang dada. Orang-orang seperti ini, mereka hanya mengajak seseorang untuk mendengarkan sutra. Demikian jasa kebajikannya sudah menjadi besar. Kita selalu mendengarkan sutra. Apakah kita mengerti? Saya sudah tahu, namun hanya sekarang saya tahu. Setelah meninggalkan aula ini, mungkin Dharma yang kita dengar sudah lupa. Anda datang mendengarkan Dharma sangat baik. Kita tidak akan berpikir, ini sangat baik. Saya harus mengajak orang untuk mendengarkan Dharma. Ini akan lebih sulit dibandingkan dengan Anda datang mendengarkan Dharma. Sangat bagus. Saya memuji Anda, namun kita tidak akan berpikir Dharma ini sangat baik. Apakah saya masih harus mencari orang untuk datang mendengarkan Dharma? Sebenarnya kita harus memuji orang lain. Ini sudah tidak mudah. Apalagi kita ingin mencari orang untuk mendengarkan Dharma. Ini lebih tidak mudah, terutama dari satu terus mewariskan ke generasi ke-50. Ini benar-benar tidak mudah, sehingga di sini mengatakan,
Apalagi kalau sepenuh hati mendengarkan Dharma, membaca dan melafalkan sutra ini, menjelaskannya secara rinci kepada orang-orang dalam persamuhan agung. Apalagi kalau dari awal sampai akhir, satu hati dan penuh perhatian pada jalan, melafalkan sutra dan mendengarkan pembabaran dari guru Dharma, menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan, menjelaskannya secara rinci dalam persamuhan agung. Ini demi memberi manfaat pada diri sendiri dan orang lain. Bila seseorang ikut bersukacita adalah sangat baik. Apakah orang yang ikut bersukacita hari ini akan datang lagi esok harinya? Apa mereka akan datang kembali untuk mendengarkan sutra? Mereka sendiri pun tidak tahu. Meski setiap hari saya melafalkan sutra, apakah besok juga punya jalinan jodoh untuk melafal sutra? Setelah melafalkan sutra, apa saya masih bisa menerangkan kepada semua orang? Apa mungkin saya bisa? Ini adalah seperti ketika Buddha berkata, "Acita, kamu harus berpikir dengan baik. Apakah diri kita adalah seperti itu?" Begitu telaten mendengar Dharma, apa kita mengajak orang untuk datang dan mendengar Dharma? Kita bukan hanya mengajak orang lain untuk mendengar Dharma, tetapi kita juga harus membaca dan melafalkan sutra. Kemudian, kita mesti menerangkannya kepada kumpulan orang banyak. Apa kita bisa melakukannya? Ketika kita mendengar sutra dengan cara demikian, kita mesti mempertahankan satu tekad, satu hati, dan penuh perhatian pada jalan. Setelah mendengarkan Dharma, apakah kita bisa satu hati pada jalan? Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Setelah mendengarkan sutra, apakah kita menerapkan ajaran dalam tindakan nyata? Satu hati dan penuh perhatian pada jalan. Apa kita melakukan tindakan nyata sesuai ajaran Dharma? Apa kita dapat melakukan seperti itu? Ketika kita mendengar dan melafalkan Dharma, lalu mendengar guru Dharma membabarkan Dharma, kita tak pernah mundur dan sebaliknya bisa menerima, menegakkan, membaca dan melafalkan. Selain mendengarkan dan membaca sutra, apa diri kita pernah membaca di antara orang banyak dan bisa menjelaskan apa yang telah dibaca kepada mereka? Jika kita dapat melakukan hal demikian, kita sudah memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Bila kita hanya berbicara dan mendengar bagi diri kita, dan setelah sambil lalu mengajak orang lain untuk mendengar, ini adalah lebih mudah. Namun, apakah kita bisa untuk menjelaskan Dharma kepada kumpulan orang banyak? Membina diri sesuai ajaran. Membina batin sesuai ajaran dari sutra. Orang-orang terdahulu adalah demikian. Mereka mengamalkan sesuai yang diajarkan. Orang yang mengajak orang lain akan memperoleh manfaat yang tak terkira. Apakah kita bisa melakukannya seperti itu? Mengikuti sesuai dengan Dharma yang ada dalam sutra ini dan mengamalkannya sesuai dengan yang diajarkan. Membina batin sesuai dengan Dharma. Dapatkah kita melakukannya? Bagian naskah sutra ini meminta kita untuk introspeksi diri dan mencoba untuk merenungkannya sendiri. Ketika kita mendengarkan sutra dan Dharma ini, kita juga dapat bersukacita untuk orang lain, dan kita juga bisa mendorong orang lain untuk mendengarnya. Dan apakah kita sendiri juga dapat mendengarkan dan melafalkannya, serta menyampaikannya dan dapat menyampaikannya. Menyampaikannya sesuai demikian. Jika kita dapat menyampaikannya, namun apakah kita dapat melakukannya?
sesuai yang disampaikan oleh naskah sutra. Kita harus membina batin. Apakah kita ada melakukannya seperti itu? Orang-orang terdahulu adalah demikian. Mereka mengamalkan sesuai yang diajarkan. Orang-orang terdahulu adalah demikian. Dan orang-orang yang datang kemudian seperti kita, apakah kita juga demikian? Ketika kita mengajar orang pertama, apakah orang yang pertama juga demikian? Apalagi ketika kita meneruskannya kepada yang kedua, ketiga, apakah setiap orang juga demikian? Orang yang mengajak orang lain akan memperoleh manfaat yang tak terkira. Jika kita bisa demikian, mengamalkan sesuai yang diajarkan, ketika kita mendorong orang lain, secara alami kita juga mendapat manfaatnya dari orang yang pertama, kedua, dan ketika kita terus mengajarkan dan mengajarkan sampai orang ke-50, saat kita menoleh ke belakang dan melihat semua orang juga adalah demikian. Ini sungguh adalah jasa kebajikan yang sangat besar. Jasa kebajikan ini tidak bisa diperbandingkan dengan angka atau jumlah. Kita hari itu telah membahasnya. Yang di atas bukan hanya satu orang saja. Di atas adalah lurus. Yang melintang atau horizontal adalah umum atau universal. Kita harus terhadap generasi demi generasi mengajarkannya kepada orang yang terhitung jumlahnya dari generasi pertama. Tiada terhitung orang dari generasi pertama menerimanya, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Tiada terhitung orang dari generasi kedua. Adalah demikian terus melanjutkannya ke generasi demi generasi. Orang-orang terdahulu adalah demikian. Mereka mengamalkan sesuai yang diajarkan. Sekumpulan orang-orang terdahulu adalah demikian. Menerima pengajaran dan lalu mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Dengan demikian, orang yang mengajak orang lain akan memperoleh manfaat. Orang yang Anda ajak melihat mereka melakukan hal demikian dari generasi ke generasi terus melanjutkannya. Tentu saja yang mengajak orang memiliki jasa kebajikan. Orang terdahulu yang telah mengajak orang lebih besar lagi jasa kebajikannya karena jumlahnya sangat banyak. Tidak bisa untuk dibandingkan, jasa kebajikan tidak terhingga. Ini menjelaskan tentang contoh bagaimana kualitas lebih rendah berubah menjadi kualitas unggulan. Artinya, balasan berupa keagungan dari wujud penampilan yang diperoleh dengan mengajak satu orang untuk mendengarkan dharma hanyalah buah kualitas rendah. Mengambil contoh ini tepatnya menjelaskan tentang keistimewaan dari jasa kebajikan pada orang yang mampu mendengarkan dan membabarkan sendiri serta mengajak orang banyak untuk membina diri sesuai ajaran. Ini sedang menjelaskan tentang contoh bagaimana kualitas lebih rendah berubah menjadi kualitas unggulan. Kita mulai dari makhluk awam yang apapun tidak mengerti, membinanya dengan baik. Orang-orang dengan fitur yang tidak menyenangkan, mulut, lidah, gigi, membicarakan gosip orang-orang, memfitnah kesalahan orang, kita perlahan-lahan membimbingnya sehingga membuatnya bisa mengucapkan kata-kata baik, mengatakannya hingga 5 organ indera semuanya sebagaimana mestinya. Ini berarti menyatakan bahwa dari paling awal bagaimana untuk mengajak orang. Semua ini adalah makhluk awam. Kita dari makhluk awam ini dengan sabar terus mengajarkannya hingga orang-orang rupa wajahnya sebagaimana mestinya, mengajarkannya hingga orang-orang masuk ke dalam kerumunan, turut bersuka cita
mengajarkan dharma, mendengarkan dharma, mengajak orang untuk mendengarkan dharma. Bisa hingga tahap demikian. Ini disebut tentang contoh bagaimana kualitas lebih rendah berubah menjadi kualitas unggulan. Itu dimulai dari memotivasi satu orang. Kita mulai dengan orang biasa ini dan dengan sabar memotivasi mereka agar mereka akan mendengarkan dharma. Dari memiliki fitur yang mengancam, mereka berubah menjadi memiliki sikap yang bagus dan bermartabat. Ini adalah balasan berupa keagungan dari wujud penampilan yang diperoleh. Ini tidak hanya untuk kehidupan sekarang. Kita harus membentuk lebih banyak aspirasi. Bahkan di kehidupan ini kita harus lebih bekerja keras untuk mengubah orang dan tidak menyerah dengan mudah. Kita harus gigih dengan orang-orang ini. Kita harus membentuk aspirasi ini. Siapapun yang berjodoh dengan kita, kita harus mengubah mereka. Jadi, balasan berupa keagungan dari wujud penampilan yang diperoleh dengan mengajak satu orang untuk mendengar dharma. Beginilah, ini adalah buah karma yang lebih sedikit. Sebelum orang-orang mendengarkan dharma, mereka hanyalah orang biasa. Kita memotivasi orang-orang biasa ini sampai mereka tahu untuk mendengarkan dharma dan memotivasi orang lain untuk ikut mendengar. Mereka mengajarkan dharma sendiri dan juga bersuka cita untuk orang lain. Orang-orang ini sudah mencapai penampilan yang luar biasa. Kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan hal ini. Kita harus bersuka cita dalam menyemangati orang lain. Jika tidak, karena setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat Buddha, siapa yang perlu kita ajak bicara? Kami mengajar mereka yang tersesat. Jika tidak, faktanya adalah kerisauan adalah sumber pencerahan, bahwa setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat kebudaan, akan dilupakan. Singkat kata, ini adalah metode yang harus kita gunakan. Mengambil contoh ini tepatnya menjelaskan tentang orang yang mampu mendengarkan dan membabarkan sendiri. Kita membantu diri kita sendiri memperoleh kemampuan untuk baik mendengarkan dan mengajar. Begitulah cara kita harus melatih diri secara terus-menerus. Kami mendorong orang untuk datang mendengarkan sutra, dan kita sendiri juga mendengarkannya. Sama seperti kita mengubah orang lain, kita juga harus mengubah diri kita sendiri. Jadi kita harus bersyukur. Makhluk hidup adalah tempat latihan spiritual bagi para bodhisattva. Mampu mendengarkan dan membabarkan sendiri, kita sendiri harus tahu bagaimana mendengarkan dan membabarkan, serta mengajak orang banyak untuk membina diri sesuai ajaran. Kami mendengarkan, mengajar, dan mendorong banyak orang untuk datang mendengarkan dan belajar untuk membabarkannya juga. Jasa kebajikan ini sungguh luar biasa. Bodhisattva sekalian, belajar ajaran Buddha sangatlah mendalam. Akan tetapi, kalau dianalisa terpisah sebenarnya sangat jelas. Kalau dikatakan kerisauan noda batin, delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah, dianalisa beberapa tahun sama seperti debu dan pasir. Kalau dikatakan satu persatu sangatlah banyak. Lihatlah, kita manusia, ada berapa banyak kerisauan. Bagaimana menganalisanya? Sebenarnya kalau dipadatkan hanya pada kebodohan batin dari pandangan dan pemikiran, sebenarnya adalah memiliki esensi yang sama dengan hakikat dharma. Banyak kerisauan sebenarnya kalau kembali adalah kebodian, dan sebenarnya bingung dan tercerahkan adalah satu kesatuan. Asalkan keseharian kita setelah mendengar banyak hal, semua ini apakah debu pasir kerisauan yang tak terhingga?
yang berada dalam batin kita, mengenang kembali pada kebodian. Kerisauan adalah kebodian. Begitu banyak, jika tidak memikirkan kebodian, kerisauan adalah beterbangan semuanya. Kebodian adalah tersadarkan. Saya baru mendengar Dharma, saya semestinya memahami sampai tuntas. Singkat kata, mendengar Dharma harus bersungguh hati. Memahami sampai tuntas, sangat paham. Dengan sendirinya dapat memahami prinsip kebenaran. Semoga semua senantiasa bersungguh hati.